organisasi kemahasiswaan itu harusnya fleksibel. Di posisi ketiga ini, saya tidak sepakat program PPKN seperti program magang, pertukaran, mengajar serta liburan baik dihapuskan. Selamat datang di acara program Kacamata. BEM FEB Unpad mengundang pemimpin lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mengikuti diskusi sepakat atau tidak sepakat. Peserta akan mengangkat kartu putih jika sepakat dan kartu merah jika tidak sepakat dengan mosi yang akan dibacakan. Pada episode pertama program Kacamata, peserta akan memperdebatkan tema adaptasi organisasi kemahasiswaan di era generasi Z. Sepakat atau tidak sepakat, organisasi kemahasiswaan yang fleksibel memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan organisasi kemahasiswaan yang terstruktur. Saya yang memulai. Nah, kenapa saya pada mosi pertama ini itu sepakat? Karena pertama saya merasa organisasi kemahasiswaan itu harusnya fleksibel, apalagi melihat generasi Z yang sekarang. Karena kenapa? Jika organisasi kemahasiswaan itu masih terstruktur, dalam artian terstruktur itu masih mengikuti periode-periode kemarin, itu saya rasa tidak ada perkembangan. Dan juga kenapa harus fleksibel, agar nantinya kader atau pengurus bahkan anggota itu bisa menentukan dan memberikan kebebasan mereka untuk mengimplementasikan apa yang ingin dia buat di organisasi tersebut. Nah, kita sebagai wadah organisasi itu seharusnya memberikan kebebasan, salah satunya itu fleksibel, dalam artian fleksibel waktu, bahkan apa yang ingin mereka kerjakan atau ingin mereka buat itu tergantung dari mereka. Makanya kami itu lebih membebaskan kepada pengurus dan anggota. Mungkin sekian. Saya sambung juga sedikit terkait kenapa kita bisa sepakat. Betul yang disampaikan oleh Ketua MM. Kenapa organisasi mahasiswa itu harus bersifat fleksibel, apalagi di era sekarang sebagai tema kita pada sore hari ini, adaptasi organisasi masuk di era generasi Z. Di generasi Z khususnya, kita ini kan semua masuk di generasi Z, dan kita perlu adanya generasi Z itu identik dengan perkembangan teknologi. Jadi kita harus fleksibel. Kita sebagai organisasi, kita apalagi organisasi kemahasiswaan yang dimana mahasiswa-mahasiswa ini puncak tertinggi dari pendidikan, gitu, dari SD, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa. Dia sudah ada ketamahan. Jadi kita harus lebih fleksibel karena kita bisa merubah sesuatu yang disampaikan Ketua yang tadi. Betul, kita harus bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi di generasi Z. Kita belum tahu kedepannya akan ada lagi generasi yang baru, gitu, generasi Alpha kah, gitu, atau generasi apalah selanjutnya. Kita harus fleksibel, jadi kita tidak boleh terlalu terstruktur, harus mengikuti tahun-tahun sebelumnya. Itu akan berdampak, kalau saya bilang berdampak buruk bagi organisasi, gitu. Makanya kita harus bersifat fleksibel. Itu dari saya, kenapa saya sepakat. Di mosi ini saya tidak setuju ya, karena esensi dari organisasi itu sebenarnya adalah resiliensi, ketahanan. Mereka yang masuk organisasi itu orientasinya adalah, kalau kita di organisasi kita bagi dua, yang orientasinya uang dan organisasi kemahasiswaan yang seperti kita yang orientasinya adalah skill. Jadi mereka yang masuk organisasi itu mendapatkan manfaat dengan atas skill dan manajemen waktu, dan itu didapatkan di organisasi yang terstruktur. Jadi jangan dibalik. Mereka yang terbiasa dalam manajemen waktu, skill itu manfaat menurut saya. Jadi makanya saya
sepakat dengan tidak sepakat dengan bos. Oke, baiklah. Bismillah. Saya lanjut. Ada beberapa hal yang saya tangkap. Yang pertama itu kata fleksibel dan juga terstruktur. Kita harus sepakat apa definisi dari kata fleksibel ini. Apakah ini fleksibel dalam artian kita memiliki jabatan dan terus kita memiliki peran dalam melakukan program kerja tersebut, atau kita terstruktur dalam melaksanakan program kerja tersebut. Apa kan fleksibel kan seperti yang dikatakan oleh Presiden Welcome tadi, bahwasanya goals yang ingin dicapai di organisasi itu tidak tidak bisa dibandingkan dengan yang kata fleksibel tadi itu. Seperti itu. Bagaimana ya? Jadi kenapa saya tidak sepakat dengan fleksibel? Karena dengan hal yang terstruktur itu kita dapat melaksanakannya dengan rapi, dengan terstruktur, dengan perencanaan. Seperti halnya dalam akuntansi itu kita itu harus terstruktur. Kita habis menjurnal itu ada buku besar, tidak mungkin habis jurnal langsung jurnal penutup seperti itu. Maka dari itu saya lebih berpendapat bahwasanya organisasi itu harus lebih terstruktur agar memiliki perencanaan yang jelas dan juga output yang jelas seperti itu. Baik, kenapa saya memilih lebih ke organisasi yang terstruktur? Karena kita berorganisasi itu mempunyai struktur dan punya tujuan. Dengan adanya struktur itu kita bisa tahu program kerja apa yang kita lakukan. Seumpama kita di bidang SDM, punya perannya di situ merangkul kader-kader atau menambah SDM yang ada di organisasi tersebut. Dan juga kalau kita kaitkan dengan era Gen Z ini, bahwasanya organisasi yang terstruktur itu tidak akan mempunyai relevansi. Tentunya punya, karena di mata kuliah saja kita punya mata kuliah yang namanya perencanaan. Nah, di situ kita membahas mengenai perencanaan jangka panjang, jangka pendek, dan juga renstra, kemudian pembagian anggaran. Saya rasa itu kan terstruktur. Jadi kalau organisasi itu terstruktur, jelas tujuannya pasti dapat. Mungkin itu saja dari saya. Oke, sedikit saya tambahkan kenapa saya tadi tidak sepakat dalam kemahasiswaan, organisasi kemahasiswaan itu yang fleksibel memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan organisasi kemahasiswaan yang terstruktur. Sebelumnya di era zaman sekarang itu kita tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi di era-era sebelumnya, maksudnya hal-hal apa saja yang bisa kita terapkan di generasi sekarang ini. Jadi tidak menutup kemungkinan kita harus tidak terstruktur, karena namanya perencanaan pasti ada di akhirnya itu pengevaluasian. Jadi kita evaluasi dulu di era sebelumnya begini-begini kekurangannya, kelebihannya. Otomatis di era zaman sekarang pun kita harus menerapkan evaluasi tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan kita harus terstruktur. Baik, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit kenapa saya tidak sepakat terkait organisasi kemahasiswaan yang fleksibel ini memberikan manfaat yang besar dibandingkan organisasi kemahasiswaan yang struktur. Jika menurut pendapat saya dan kacamata saya itu sendiri tidak sepenuhnya salah, tapi kita ibarat contoh saja. Kalau dari kacamata saya sebagai anggota Mapala Daerah itu contoh saja. Kalau dari kacamata saya sebagai anggota Mapala Daerah itu contoh di dulu ketika jadwal ini tidak tersusun rapi. Kalau kita bisa, maksudnya makan tidak teratur, maksudnya ibaratnya makan lebih fleksibel begitu ya, mati kita dulu. Ya, boleh sedikit menanggapi dari teman-teman yang sudah sampaikan yang tidak sepakat. Teman-teman harus pahami dulu kalimat ini. Sepakat organisasi kemahasiswaan yang fleksibel memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan organisasi tidak terstruktur. Ya, jadi dari yang teman-teman sampaikan tadi, betul kita harus terstruktur gitu. Teman-teman susun mulai tadi dari Imes bilang kita harus susun rencana atau dari ketua atau dari buku besar tentang akuntansi. Tetapi begini teman-teman, memang kita perlu ada struktur terstruktur kita susun. Tetapi jika
hal yang kita susun terstruktur itu tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan sesuai yang kita atur, yang kita strukturkan, pasti kita harapkan adanya fleksibilitas supaya kita bisa kita bisa laksanakan walaupun tidak sesuai dengan sudah apa yang kita rencanakan gitu. Jadi kita jangan kaku gitu. Makanya kenapa saya bilang organisasi kemahasiswaan itu lebih bermanfaat, sepakat dengan fleksibel, lebih bermanfaat, lebih besar karena gitu. Memang betul terstruktur itu hal yang bagus. Cuma kadang-kala kalau kita terpaku dengan struktur, kita akan jadi kaku. Jadi kita harus terstruktur, kita berjalan struktur terus. Jadi kaku kita, jadi ada yang tidak terlaksana. Maka di situ digunakan fleksibel. Kita harus bisa menambahkan apa sesuatu yang bisa kayak gini teman-teman. Saya kasih sebuah contoh lah sedikit. Bisa kita sudah buat time schedule kayak tadi pemilihan ketua panitia di masa kampanye waktu tidak sesuai dengan yang sudah diatur, yang sudah dengan strukturnya. Tentunya kita harus lebih fleksibel, misalnya nanti waktunya yang dibatasi, kan tadi kalau tidak salah 3 hari atau 2 hari waktu kampanye itu sudah yang terstruktur. Kalau memang tidak waktu sudah misalnya tiba-tiba ada keadaan yang membuat waktu kampanye harus dikurangkan menjadi 1 hari, tapi tidak, itu kan bisa masuk kita fleksibel. Yang penting fleksibel kita bisa gunakan waktu itu. Kita jangan hanya kaku dengan aturan, kan juga aturan. Kita juga jangan kaku dengan apa yang sudah kita rencanakan. Karena kenapa saya lebih sepakat dengan organisasi kemahasiswaan yang fleksibel memberikan manfaat yang lebih besar. Sepakat atau tidak sepakat, organisasi kemahasiswaan harus menjaga mental health anggota dan tidak membenarkan seleksi alam. Baiklah, bismillah. Mungkin karena saya berbeda sendiri, jadi mungkin saya ingin menjelaskan kenapa organisasi itu harus menjaga mental health anggotanya dan tidak membenarkan seleksi alam. Nah, karena pada dasarnya kita sebagai ketua lembaga pasti menginginkan itu semua, tidak terjadinya seleksi alam terhadap kader kita, pengurus hilang satu-satu. Namun di satu sisi juga seperti halnya yang Ketua BEM selalu gaungkan, bahwasanya kita itu ingin mencontoh organisasi-organisasi seperti yang di Pulau Jawa seperti itu, yang bagaimana terstruktur, rapi, dan juga benar-benar bisa memberikan manfaat kepada kader-kadernya. Nah, maka dari itu sebenarnya kalau saya lihat dari organisasi yang ada di fakultas kita, apalagi yang ada di universitas kita, bahwasanya kita masih kurang memperhatikan mental health dari anggota-anggotanya, di mana banyak kader atau pengurus itu satu orang mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus, menitik beratkan banyak tanggung jawab kepada satu orang. Bahkan mungkin yang kita lihat seperti sekarang, satu organisasi itu, apalagi di UKM itu, satu organisasi itu seperti cuma ketua, 3 teratas, atau orang-orang dekatnya saja yang mengerjakan program kerja dari satu UKM. Nah, maka dari itu saya sepakat bahwasanya organisasi itu perlu gerakan inovasi dan juga kreasi lagi, seperti halnya yang sedang diusahakan oleh Ketua BEM. Ini menurut saya adanya sosialisasi, adanya program kacamata, itu merupakan inovasi yang dimana agar menarik minat kader, tapi juga dengan kerjasama yang ditunjukkan oleh pengurus BEM itu memperlihatkan bahwasanya mental health dari anggotanya juga itu diperhatikan. Dan yang saya lihat dari kepengurusan BEM tahun ini benar-benar menjaga pengurusnya sehingga tidak terjadi yang namanya seleksi alam seperti itu. Terima kasih.
mungkin saya tambahkan. Sebenarnya pada musik kedua ini saya agak bingung juga, makanya langsung untuk sepakat atau tidak sepakat, karena agak bingung juga, makanya langsung untuk sepakat atau tidak sepakat, karena saya merasa ada tumpang tindih di dalamnya. Karena di sisi lain saya itu sepakat bahwasanya kita harus menjaga mental anggota, dan di sisi lain saya tidak sepakat bahwasanya tidak membenarkan seleksi alam. Karena kenapa? Seleksi alam itu pasti akan ada. Bagaimanapun formula yang coba kita berikan kepada anggota itu pasti akan ada, karena kita tidak tahu permasalahan di luar mereka seperti apa. Dan juga saya rasa salah satu indikator yang mempengaruhi seleksi alam itu sebenarnya mental health. Dan tapi di sisi lain ada indikator yang kita tidak tahu, bahkan anggota pun sendiri tidak ingin memberitahukan apa yang menyebabkan dia sehingga tidak aktif. Nah, jadi pasti akan terasa seleksi alamnya. Mungkin itu dari saya. Betul. Terus kali ini sampaikan ketua yang tadi, kenapa juga tidak sepakat dengan emosi ini, karena ya memang dalam satu sisi kalau untuk menjaga mental health anggota kita sepakat, tetapi untuk tidak membenarkan seleksi alam itu tidak sepakat. Karena begini teman-teman, apalagi ketua yang tadi sepakat dengan emosi ini, tentunya hal yang penting kita menjaga mental health anggota, tapi kita menjalankan organisasi, masa kita hanya fokus ke mental health anggota gitu, kita tidak urus yang lain seperti itu. Kita hanya fokus di mental anggota, yang lain tidak terurus gitu. Karena makanya itu seleksi alam itu pasti ada, walaupun bagaimana seperti yang ketua yang sampaikan tadi, walaupun bagaimana kita formula yang kita lakukan untuk menjaga mental health, tetapi akan ada seleksi alam. Kita tidak tahu permasalahan mereka di luar atau keluarga, itu yang membuat mereka pasti akan terseleksi seperti itu. Makanya saya tidak sepakat. Ini ya seperti ketua yang tumpang tindih di sini, karena sini mental health kita sepakat, tapi tidak menggunakan seleksi alam kita tidak sepakat gitu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya itu kita luruskan sedikit bahwa setiap organisasi di kalangan Bumdat ini itu dapurnya itu beda-beda. Nah, terlebih lagi di bangsa sendiri itu masih pecinta alam itu sangat, maksudnya seleksi alam itu pasti ada. Kenapa? Untuk inilah upaya kita. Bagaimanapun caranya kita formulasinya kita untuk menjaga mental anggota. Kalau memang betul-betul itu mereka mental health kita tidak tahu mereka di rumah itu apa, kita menurut apa. Jadi seleksi alam itu pasti ada. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit. Mungkin tidak jauh berbeda juga dengan tanggapan dari ketua Somi, KMR, dan ketua Kelara. Misalnya menjaga mental health anggota ini memang perlu sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan. Ada yang dibebankan, satu orang yang dibebankan. Nah, kalau masalah seleksi alam, tentunya pasti ada seleksi alam. Karena seperti dibilang ketua sebelumnya, karena memang kita sini punya kesibukan bukan hanya di organisasi, tapi ada juga kesibukan di rumah dan di kerja, mungkin seperti itu. Kalau dari saya tidak sepakat bahwa organisasi kemahasiswaan harus menjaga mental health, karena menurut saya mental health itu subjektif. Tidak ada indikator atau ukuran yang pasti untuk mengukur mental health seseorang itu harus bagaimanakan, sehingga bukan organisasinya yang harus mengadaptasi, tapi orang yang masuk ke organisasi tersebut yang harus beradaptasi. Kalau menurut saya seperti itu. Sehingga nanti bakalan ada seleksi alam kalau kita tidak menjaga mental health itu. Itu yang disampaikan ke Presiden mental health itu bagaimana kembali ke pribadinya. Maka kalau memang pribadi seseorang tidak mampu menyesuaikan dengan organisasi mental health-nya, pasti dia akan terseleksi alam. Makanya saya tidak sepakat dengan mosi kedua ini. Kita di dalam organisasi itu tidak tentu harus memikirkan per individu anggotanya kita. Otomatis, maksudnya kita ini bukan dokter
psikologi yang harus memperhatikan si A, si B, sampai si Z. Jadi sadar diri saja sebagai anggota yang mau masuk di organisasi. Kalau mereka punya tujuan yang mereka inginkan, otomatis mereka kan harus menggali lebih dalam ilmu yang ingin mereka dapatkan. Ya. Saya tambah lagi sedikit, begini, di sebuah organisasi itu tidak hanya ada satu dua orang, pasti ada banyak begitu. Dan pasti setiap mental health itu seperti Presiden welcome tadi berbeda-beda. Jika kita mengistimewakan yang satu, oh kita jaga mental health yang satu ini, yang lain akan merasa cemburu pasti. Oh ini terlalu dimanja, ini terlalu di apa? Itu yang sebenarnya makanya kita tidak sepakat dengan musik kedua ini seperti itu. Kita harus memperhatikan juga anggota-anggota lainnya. Mungkin dia memiliki mental health yang kuat, dia kita sudah kasih begini, dia tetap semangat berorganisasi. Sedangkan yang lain, kalau dikasih tugas sedikit, so mental health misalnya dia bilang tergoncang mental health ini, jadi itu tidak sepakat. Ya, mungkin saya sedikit, saya juga sepakat juga dengan teman-teman, cuman saya memiliki persepsi yang sedikit berbeda seperti itu. Mental health ini tidak mesti kita istimewakan seseorang seperti itu, namun kita bisa lakukan dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya kita dalam satu organisasi telah melaksanakan satu kegiatan yang kita misalnya kita sebagai pimpinan kita mengucapkan terima kasih, itu juga salah satu upaya dari mana kita mengapresiasi usaha dari teman-teman. Jadi mereka diakui keberadaannya, diakui kerja kerasnya mereka, diapresiasi usaha-usaha mereka. Itu salah satu menurut saya upaya dalam menjaga mental health dari anggota-anggota. Mungkin kalau ada rezeki lebih, itu kan ketua traktir seperti itu. Mungkin biar bahan traktir luas saja tuh kalau teman-teman lagi kerja, itu kan salah satu bentuk kita membentuk kenyamanan dalam satu lingkup organisasi. Ketika semua orang merasa nyaman dengan organisasi tersebut, dengan pemimpinan yang bagus dan juga kerjasama pola yang kita paling efektif seperti itu, saya juga tidak memungkiri pasti ada yang namanya seleksi alam. Mungkin karena dasar mereka yang berbeda-beda, tempat mereka yang berbeda-beda, watak mereka yang berbeda-beda, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda pasti akan berpengaruh dengan hal-hal yang akan mereka pikirkan, mereka kerjakan dalam satu organisasi. Maka dari itu menurut saya tetap penting menjaga mental health dan juga tidak membenarkan seleksi alam itu merupakan harapan dari setiap pemimpin seperti itu. Betul yang kita sampaikan ketua PM, persepsi kita berbeda. Makanya menurut saya susah menyatukan persepsi. Tapi saya rasa dari kesimpulan tadi ini kita sudah hampir satukan persepsi kita bahwa mental health itu perlu memang dijaga. Cuma ada batasan-batasan yang kita tidak perlu lakukan untuk menjaga mental health, dan kita kita tidak sepakat tidak membenarkan seleksi alam. Mungkin itu saja dari saya dan ketua DPR tadi sampaikan kalau menurut anggota itu menurut saya sebuah, kalau di mata kuliah kepemimpinan itu namanya reward kepada anggotanya kita. Itu hal-hal yang harus benar. Sepakat atau tidak sepakat, program MBKM seperti program magang, pertukaran, kampus mengajar, serta kewirausahaan lebih baik dihapuskan. Di posisi ketiga ini, saya tidak sepakat program MBKM seperti program magang, pertukaran, kampus mengajar, serta kewirausahaan lebih baik dihapuskan. Kenapa saya tidak sepakat? Karena ini salah satu program yang bagus. Tentunya lebih menunjang kita sebagai mahasiswa, dan untuk pasti memang kalau kita dari sisi organisasi ini akan ada, kita melihat ada dampaknya untuk organisasi. Cuma makanya kenapa tadi saya setuju dengan host yang pertama, kita harus fleksibel. Nah, di sini kita gunakan fleksibelnya organisasi kemahasiswaan. Kita harus beradaptasi dengan adanya program PPKM, pertukaran, kampus mengajar, serta kewirausahaan. Itu makanya kenapa saya tidak sepakat untuk dihapuskan. Karena itu program yang sangat penting. Ini sangat membantu untuk kita di bangku perkuliahan
seperti kita sudah saksikan banyak sekali hasil-hasil yang dihasilkan oleh program-program ini. Banyak sekali membantu teman-teman kita yang lulus kemarin yang dapat gelar melalui program-program ini. Ini kan salah satu program yang dicanangkan oleh Menteri Kemendikbudristek Pak Nadiem Makarim. Itu salah satu program yang bagus, cuma harus lebih disosialisasikan lagi dan juga harus lebih apalagi untuk organisasi membantu untuk kita di bangku perkuliahan. Seperti kita sudah saksikan banyak sekali hasil-hasil yang dihasilkan oleh program-program ini. Banyak sekali membantu teman-teman kita yang lulus kemarin yang dapat gelar melalui program-program ini. Ini kan salah satu program yang dicanangkan oleh Menteri Kemendikbudristek Pak Nadiem Makarim. Itu salah satu program yang bagus, cuma harus lebih disosialisasikan lagi dan juga harus lebih apalagi untuk organisasi ormawa kita harus lebih beradaptasi dengan adanya program-program ini seperti itu. Ya baik, so, untuk masih ketiga, kenapa saya tidak sepakat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dihapuskan? Saya pikir program ini dihadirkan untuk generasi Z. Kenapa? Saya pikir generasi Z sekarang ini dia lebih mementingkan value dan benefit yang dia dapatkan. Nah, makanya program ini juga hadir agar mereka bisa beriringan dengan teknologi yang ada sekarang ini, dan juga kita sebagai organisasi itu seharusnya beradaptasi dengan program yang seperti ini. Pun kita sebagai organisasi bisa melakukan program kerja seperti Bina Desa ataupun kewirausahaan yang nantinya output yang bisa kita dapatkan itu adalah rekognisi mata kuliah, dan itu yang terjadi sekarang ini. Hal-hal seperti itu yang belum kita dapatkan, makanya kita sekarang itu masih bisa dibilang stuck di hal yang itu. Makanya saya tidak sepakat dengan mosi ini. Jika MPK itu lebih baik dihapuskan. Mungkin sekian. Baik, kalau menurut saya tidak sepakat bahwa program MPKM seperti program pertukaran kampus mengajar serta berusaha lebih baik dihapuskan, karena seperti narasi yang disampaikan oleh Ketua KMN dan Ketua Sosial tadi itu sangat bagus menurut saya. Cuma lebih menjadi perhatian kita bahwasanya program PPKM ini sangat bertolak belakang sebenarnya dengan organisasi atau ormawa yang ada di Universitas Tadulako. Harapan saya bagaimana tidak bahwa kampus itu memberikan kenapa tidak MBKM ini sama dengan organisasi. Dia harus ada seperti rekognisi ini agar kiranya supaya organisasi tidak masuk atau tidak mesti kali melakukan komunikasi. Ya, kenapa saya tidak sepakat kalau program PPKM ini dihapuskan? Karena ini membantu mahasiswa menyelesaikan seperti ini. Karena melihat banyaknya mahasiswa yang lambat menyelesaikan studinya, maka hadirnya MBKM ini saya rasa bisa mempermudah. Karena dengan adanya MBKM seperti magang kan bisa direkognisi ke KKN maupun mata kuliah yang error. Jadi saya rasa MBKM ini sangat penting, jadi dihapuskan saya tidak pantas untuk dihapuskan. Jadi kalau masalah kaitannya MBKM ini dengan organisasi, ini sangat tidak sampai belakang, karena banyak generasi Z itu lebih memilih MBKM daripada berorganisasi.
kita tidak bisa pungkiri bahwasanya MBKM itu lebih seksi di matanya mahasiswa sekarang. Karena mahasiswa sekarang itu atau Gen Z itu dia lebih pemikirannya lebih, dia mau yang instan saja, tidak adanya proses. Pokoknya dia berpikir ke depan saja. Oh, sumpah saya ikut magang di satu instansi, berarti saya punya pengalaman. Setelah saya selesai nanti saya bisa kerja di instansi tersebut. Mungkin seperti itu. Sebelumnya kenapa saya tidak sepakat program magang MBKM ini dihapuskan? Karena yang pertama bukan lebih dihapuskan, tapi bagaimana kita mengevaluasi dari dampak-dampak buruk yang dirasakan oleh organisasi kemahasiswaan. Bagaimana kalau MBKM ini disebut bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan dalam MBKM itu sendiri, otomatis kayak macam melakukan pembinaan dari setiap organisasi, atau bisa juga lebih kayak setiap organisasi itu mungkin memberikan ide-ide baru terkait kerjasama dengan MBKM, mungkin mencarikan tempat magangnya atau pelatihannya atau semacamnya lah, agar mahasiswa baru yang minat dengan MBKM ini bisa terjun juga kepada organisasi kemahasiswaan. Mungkin sekian. Kalau dari saya tidak sepakat bahwa program MBKM ini dihapuskan. Saya pikir kalau untuk manfaatnya sudah disebutkan oleh teman-teman ketua lembaga, dan kebanyakan menyebutkan bahwa ini kontradiksi dengan organisasi. Tapi menurut saya ini justru berkorelasi. Karena ini, kenapa kita mesti membandingkan dua hal tersebut memiliki benefit bagi kita? Kenapa kita harus pilih satu kalau kita bisa dua-duanya? Seperti itu. Kenapa tidak kita di awal untuk organisasi, kemudian di semester berikutnya kita ikut MBKM? Makanya saya tidak sepakat kalau misalnya MBKM ini dihapuskan. Saya juga tidak sepakat bahwa program ini dihapuskan karena ini berdampak langsung dengan mahasiswa, dan itu dampaknya kalau bisa dibilang itu positif karena mahasiswa dapat terjun langsung ke dunia kerja seperti magang ataupun pertukaran pelajar. Mereka bisa mencari relasi lebih luas lagi, berteman dengan dari kampus-kampus yang berbeda. Nah, itu satu pengalaman yang unik juga yang diberikan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh pemerintah. Itu juga salah satu yang mempercepat studi mahasiswa dalam perkampus seperti itu. Sepakat atau tidak sepakat, kegiatan MBKM memberikan manfaat yang lebih besar bagi mahasiswa dibandingkan dengan kegiatan dalam ruang organisasi kemahasiswaan. Baik, kenapa saya tidak sepakat bahwasanya kegiatan yang memberikan manfaat yang lebih besar kepada mahasiswa? Karena saya tidak sepakat. Saya rasa organisasi adalah tempat untuk kita mendapatkan banyak pengalaman maupun benefit. Bahwasanya kita di kelas atau di skala akademik kita belajar teori, dan pengaplikasiannya itu kita implementasikan di lembaga, di organisasi. Jadi jelas ada benefit yang kita dapatkan. Yang intinya kita mau berproses. Kalau di skala MBKM itu cuma instan saja. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Yang keempat, kenapa saya sepakat? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwasanya memang MBKM itu berdampak dan memiliki manfaat yang lebih besar kepada mahasiswa. Tadi di musik ketiga sudah disebutkan program yang ada di dalam MBKM seperti pertukaran pelajar. Nah, kita jadi mahasiswa di kampus di luar Jawa, bahkan di kampus lain yang lebih besar dari Universitas Tadulako, itu pasti memiliki benefit dan pengalaman yang saya rasa
luar biasa, dan juga perihal magang. Nah, magang kita pasti mendapatkan sebuah benefit, dan juga semisal kerja kita bagus di tempat magang, kemudian hari pasti akan kita direkrut kembali, dan juga kewirausahaan kita sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pastinya harus belajar, dan ilmu-ilmu yang tadi yang telah disampaikan Ketua Himes bahwasanya ilmu-ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu bisa kita implementasikan. Nah, tempat implementasinya yang tadi saya sebutkan, tempat magang, di tempat misalnya kewirausahaan, nah di situ yang bisa kita implementasikan. Saya pikir MBKM memberikan ruang-ruang yang lebih besar lagi kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan. Mungkin itu saja. Saya seperti terkait kapan terkait kenapa saya sepakat kegiatan MBKM memberikan manfaat yang besar bagi mahasiswa dibandingkan dengan kegiatan dalam kementerian. Sebenarnya MBKM dan organisasi kemahasiswaan ini sama-sama memiliki manfaat yang besar. Cuma untuk saat ini yang lebih terasa itu MBKM. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak yang masih tidak mengetahui apa manfaat dalam berorganisasi ini, apalagi kita sekarang di generasi Z, begitu banyak yang tidak memahami. Sebenarnya ada manfaat besar yang kita masuk organisasi, cuma itu banyak yang belum memahami apa manfaat kita masuk organisasi ini. Sebenarnya banyak manfaat yang bisa kita dapat di organisasi kemahasiswaan, tapi untuk saat ini memang benar MBKM lebih bermanfaat, lebih besar bagi mahasiswa, karena yang kita tahu saat ini banyak sekali program-program MBKM yang langsung yang disampaikan tadi, langsung kita bisa rekognisi dengan skripsi, tugas akhir. Itu sangat besar manfaatnya bagi mahasiswa, karena itu yang program MBKM ini manfaatnya kelihatan sekali gitu. Jadi dapat kelihatan sekali mahasiswa yang tidak tahu apa-apapun terkait bangku perkuliahan, pasti dia akan lebih melihat manfaat dari MBKM daripada organisasi kemahasiswaan. Padahal kalau kita masuk ke dalam organisasi kemahasiswaan, manfaatnya juga lebih besar. Tapi untuk saat ini memang MBKM memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemahasiswaan, bagi mahasiswa. Ya. Baiklah, bismillah. Kenapa saya sepakat MBKM itu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan di organisasi kemahasiswaan? Menurut saya dua hal ini memiliki porsi masing-masing untuk memberikan dampak bagi kadernya dan juga mahasiswa seperti itu. Hanya saja menurut saya organisasi itu kan sebelum kita magang pasti kita belajar di kelas terlebih dahulu, kemudian kita lebih terdahulu itu kita diperkenalkan dengan organisasi kemahasiswaan, karena pada dasarnya kita organisasi juga itu menjadi wadah untuk tempat kader itu belajar sekaligus implementasi. Karena kita tidak bisa mendapatkan ilmu di ruang kelas saja, maka dari itu organisasilah yang harus memacu kita mengeluarkan potensi diri kita. Dan pada saat kita melakukan MBKM, nah disitulah kita memperlihatkan potensi kita kepada tempat magang ataupun di pertukaran pelajar bahwa ini potensi kita yang telah kita dapatkan dari bangku perkuliahan dan juga di organisasi seperti itu. Maka dari itu dua-duanya memiliki peran penting. Namun sekali lagi MBKM tetap memberikan dampak yang lebih besar daripada organisasi kemahasiswaan. Saya begitu. Saya sepakat sama Ketua Faksoni dan MTM bahwa keduanya sama-sama memiliki manfaat, tapi di persentase yang berbeda-beda. Tapi kalau dikatakan MBKM lebih memiliki manfaat yang lebih besar, saya pikir iya, karena yang selalu menjadi trade-off dari organisasi adalah yang pertama itu relasi, yang kedua soft skill, yang ketiga pengetahuan. Tiga hal ini sebenarnya kita sudah dapat di MBKM, tapi tidak bisa dipungkiri juga seperti yang dikatakan sama Ketua MTM tadi bahwa organisasi ini menjadi enforcement atau penguatan. Kalau di organisasi kita melakukan kesalahan, itu kalau kata senior saya, cost-nya zero.
Sedangkan kalau di MBKM itu ada cost-nya sehingga keduanya sama-sama berkorelasi. Tapi saya setuju bahwa MBKM manfaatnya lebih besar dari organisasi kemahasiswaan. Baik, kenapa saya sepakat dengan MBKM memberikan manfaat yang lebih besar bagi mahasiswa? Karena pada dasarnya yang terjadi di lapangan sekarang ini adalah MBKM lebih besar memberikan manfaat kepada mahasiswa. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa organisasi mahasiswa juga memberikan manfaat kepada teman-teman mahasiswa. Karena sebelumnya apa yang mereka dapatkan di organisasi bisa mereka terapkan di tempat mereka magang atau MBKM tersebut. Mungkin saja.